Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umrah Safira dengan NIM L0212110008 dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai judul saya, yaitu Analisis Mikroplastik pada Karang Lentera atau Lingula SP yang hidup di sekitar Sungai Biringkasi, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama. Kita ketahui bersama bahwa mikroplastik dapat menimbulkan ancaman serius bagi spesies laut, termasuk spesies di tingkat trofik rendah seperti plankton yang memiliki sifat filter feeder dan mengonsumsi mikroplastik. Salah satu hewan filter feeder yaitu karang lentera atau Lingula sp, yang hidup di dasar perairan yang umumnya dangkal, tidak berkoloni, daerah berlumpur. Kerang memiliki banyak manfaat, di antaranya sebagai bioindikator perairan pada perairan yang tercemar. Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bentuk dan konsentrasi mikroplastik pada kerang lentera atau Lingula sp di Sungai Biringkasi, Pangkep. Dengan kegunaan penelitian ini, yaitu untuk pengembangan kebijakan lingkungan dan meningkatkan kesadaran masyarakat guna mengurangi pencemaran mikroplastik. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Ukuran cangkang kerang lentera berkisar antara 0,5 hingga 8 cm, meskipun fosil yang ditemukan cenderung memiliki cangkang yang lebih besar. Kerang lentera ini sering ditemukan di bawah lapisan sedimen atau substrat di zona intertidal suatu perairan. Perlu diketahui bersama bahwa spesies kerang lentera ini merupakan spesies filter feeder, juga bersifat memakan benda-benda kecil yang terdapat di dasar perairan, termasuk mikroplastik. Mikroplastik juga akan terakumulasi di dalam tubuh biota laut. Zat yang diserap oleh spesies filter feeder ini dari lingkungan air melalui pakan atau makanan, yaitu contohnya fitoplankton, zooplankton, dan tumbuhan-tumbuhan yang lain yang sudah terakumulasi dari mikroplastik. Mikroplastik dikelompokkan dalam dua jenis mikroplastik, yaitu mikroplastik sekunder dan mikroplastik primer. Mikroplastik primer merupakan hasil produksi plastik dalam bentuk mikro, seperti manik-manik mikro pada produk perawatan kulit. Sedangkan mikroplastik sekunder merupakan bagian pecahan dari suatu hasil fragmentasi plastik yang lebih besar. Mikroplastik juga bisa dilihat dalam berbagai bentuk, warna, komposisi, massa jenis, dan sifat-sifat lainnya. Berdasarkan bentuknya, mikroplastik dapat ditemukan dengan bentuk seperti fiber atau serat, fragmen, busa, butiran, dan berupa pelet. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini dilakukan di perairan Biringkasi, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei 2024 dan pengerjaan sampel dilakukan di Laboratorium Fisiologi Hewan Air. Selanjutnya, alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu coolbox, botol sampel, jangka sorong, pisau bedah, timbangan digital, cawan Petri, laminar flow, pipet tetes, mikroskop, vakum pump, dan kertas saring. Adapun bahan yang digunakan pada penelitian ini yaitu Lingula sp atau karang lentera, Aquades, dan KOH 20%.
Adapun metode sampling dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian itu, pertama, dilakukan survei awal, di mana kita melakukan pengambilan sampel penelitian dan dan mengambil titik lokasi penelitian. Kemudian, selanjutnya pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu teknik random sampling. Sampling yang sudah diambil kemudian dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam cool box. Setelah itu di pengerjaan sampel dilakukan pengukuran morfometrik, di mana pada pengukuran morfometrik dilakukan pengukuran panjang total, panjang cangkang, lebar cangkang, tinggi cangkang, dan panjang pedikel. Selanjutnya, identifikasi mikroplastik. Identifikasi mikroplastik dilakukan menggunakan mikroskop stereo untuk menganalisis jenis polimer. Untuk menganalisis jenis polimernya, maka dilakukan metode FTIR. Selanjutnya, variabel penelitian pertama yaitu parameter yang diuji dalam penelitian ini yaitu jumlah mikroplastik, jenis mikroplastik, bentuk-bentuk mikroplastik, komposisi polimer, dan ukuran mikroplastik. Adapun variabel dalam penelitian ini yaitu konsentrasi mikroplastik dengan rumus item per gram sama dengan jumlah mikroplastik pada kerang per berat basah daging kerang. Yang kedua yaitu frekuensi kehadiran, di mana rumusnya yaitu sama dengan jumlah kerang yang terdapat mikroplastik per jumlah kerang yang diamati kali 100%. Selanjutnya, analisis data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan uji one-way analysis of variance atau ANOVA. Jika data distribusi normal dan homogen, digunakan uji ANOVA parametrik. Sedangkan jika data tidak berdistribusi normal, maka data tersebut ditransformasi dengan log transformasi dan akan diuji normalitas dan homogenitasnya kembali. Apabila data normal dan homogen setelah ditransformasi, maka dilanjutkan dengan uji ANOVA parametrik. Namun, jika tidak berdistribusi normal dan homogen, maka diuji dengan ANOVA non-parametrik. Itulah tadi presentasi mengenai judul saya yaitu analisis mikroplastik pada kerang lentera atau Lingula sp yang hidup di sekitar Sungai Biringkasi, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.